A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negari, kapai tampe batanyu kapulang tampe babarito. Yang sama-sama saya hormati para tokoh-tokoh, pemuka-pemuka masyarakat, para ibu-ibu, bundo kandong, limpape rumah nan gadang. Yang saya hormati Al-Mukarram imam kita yang telah memimpin sholat kita. Saya sebanyak ini berjalan luar biasa dari masjid ke masjid, musola ke musola, Bapak Ibu. Bukan apa-apa, Pak Imam musola atau bani luar biasa. Dunia akhirat menurut saya, Bapak. Kenapa begitu? Sampai AC pun diatur oleh Pak Imam tadi. Itu sebenarnya penting, Bu. Walaupun itu sepele, tapi penting. Kita kalau kedinginan sholat itu menggigil, tak kusuk sholat kita, Bu. Ya kan, Bu? Nah, jadi itulah imam yang Pak Imam kita luar biasa, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Enggak sia-sia doa itu, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu tidak pernah kita mendengar dan melihat. Ini kalau salah mau dikoreksi saya, Pak Imam, karena saya bukan penghafal Al-Quran. Tapi sepanjang perjalanan dakwah saya, Bapak Ibu, belum pernah saya membaca dan mendengar serta melihat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qurannya. Belum pernah ada yang terbalik. Tetap Allah sampaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tetap Allah katakan tentang dunia, baru Allah katakan tentang akhirat. Nah, maka betul tadi apa yang disampaikan Pak Imam. Sebelum takbir belum angkat, tanya, ini mati apa hidup nih, kata oleh Bapak Ibu. Kenapa? Dunianya dulu. Kalau jamaahnya gigil, maka sholat kita tak kusuk lagi, Bu. Dingin lah nak kedipikian. Hidung tersumbe lah nak kedipikian, beko. Salemu mencuru lah nak kedipikian. Kan Bapak Ibu? Tapi kalau nyaman, sholat insya Allah kusuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari pula kita doakan kepada Allah agar sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada Ramadan ini kita agak sedikit panas dingin, Bapak Ibu. Kalau Ramadan yang lalu kebanyakan panas daripada dinginnya. Kalau sekarang panas dingin. Maka untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Kita mungkin di sini nyaman beribadah. Kita di sini enak sholat kita, enak duduk kita. Kemarin bahasa jadwal saya, Bapak Ibu, di Masjid Al-Uzlah Nelayan, tingginya air luar biasa, Bu. Tak jadi sholat di sana. Maka hari kita sama berdoa, moga-moga dikuatkan iman saudara-saudara kita, diberikan ketabahan dan kesabaran, dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena itu saudara kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita catat bersama, saat ini kita memang tidak lagi berperang dengan peperangan. Saat ini kita tidak berperang dengan ujung tombak. Saat ini kita tidak berperang menghadapi anak busur dan panah. Tetapi saat ini kita berperang dengan era digital yang terjadi di tengah-tengah umat. Dulu ada perang Badar yang sangat menakutkan. Ada perang Khandaq yang sangat mengerikan. Ada berbagai perang yang terjadi yang dihadapi oleh Nabi.
Tapi apa kata Nabi? Ketika aku tak ada lagi, tak akan ada perang Badar, tak akan ada perang Uhud, tak akan ada perang Khandaq, tetapi ada perang yang jauh besar daripada itu, yakni perperangan persoalan akhlak. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan demikian sebagai judul tausiah tarawih kita pada malam yang berbahagia ini, MDI Kota Pekanbaru telah alanahkan sebuah judul dengan judul Menjaga Akidah Generasi Z. Bapak dan Ibu, apa makna generasi Z itu? Istilah ini kan banyak sekali munculnya, Pak. Ada dulu generasi X, ada generasi milenial, sekarang muncul lagi generasi Z. Kalau kita rangkum semuanya itu Bapak Ibu, dia menjadi generasi muda. Siapa itu generasi Z itu? Generasi muda yang hidup di zaman saat ini, hidup dalam keadaan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Dulu HP cuma untuk nelpon dan SMS-an, sekarang HP TV pindah ke tangan. Betul nggak, Bo? Sekarang tak ada guna lagi kadang-kadang TV itu Bapak Ibu. Mungkin banyak kita lihat handphone daripada lihat TV. Mana yang dulu sekarang Bapak Ibu keluar muncul berita korupsi Pertamina di HP daripada korupsi Pertamina di TV. HP dulu, Pak. Begitu canggih teknologi itu. Setelah itu ada SMS dan ada juga telepon. Muncul di HP itu ada radio. Maka kadang-kadang ada panjang-panjang antena HP itu Bapak Ibu. Setelah itu muncul lagi berbagai teknologi, ada muncul lagi Android segala macam. Dengan berbagai merek teknologinya, maka muncullah teknologi yang luar biasa. Semua apa yang ada di dunia ini bisa kita lihat cuman dari kamar kita masing-masing, Pak. Kadang-kadang anak gadis, anak bujang kita Pak Ibu keluarnya kadang-kadang cuma makan aja, mandi satu kalau tak ada kamar mandi. Tapi kalau ada kamar mandi Bapak Ibu buatkan dia makan dia keluarnya, ya Bu. Hati-hati. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, maka inilah yang terjadi dengan kecanggihan teknologi, maka kita kadang-kadang tak hirau lagi dengan akidah masing-masing. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sepakat kita tidak sepakat, setuju tidak setuju, yakin tidak yakin, saat ini kita tidak krisis dengan orang pintar. Yakin tidak Bapak Ibu kita tidak krisis dengan orang pintar? Di mana-mana orang pintar banyak, Bu. Di mana-mana perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi besar, UNRI lah kita sebut, ada UIR kita sebut, UMRI kita sebut, ada Abdurat kita sebut, luar daerah banyak, ada UNAN, UMP, Jakarta, berbagai macam. Itu perguruan tinggi menamatkan sekurang-kurangnya 2 kali wisuda dalam setahun, Pak. Itu jumlahnya bahkan sampai ribuan satu kampus. Kurang pintar apa kita Indonesia generasi kita, Pak? 2 kali dalam setahun berserakan tamat para sarjana. 2 kali setahun bertamatan keluarnya para master dengan gelar S2-nya. Setiap tahun bahkan 2 kali setahun keluarlah orang dengan gelar doktor para S3-nya. Selalu kita mendengar ada di wisuda dan dikukuhkan para dokter menjadi guru besar. Kurang pintar apa kita hidup di Indonesia ini, Pak? Kita kerucutkan lagi, kurang pintar apa kita orang-orang yang hidup di Pekanbaru Riau ini, Pak? Maka saat ini kita tidak krisis dengan orang pintar, bahkan berlebih orang pintar kita, Pak. Tapi ingat, kita krisis saat ini kekurangan orang-orang benar yang Ini Pak, tugas kita. Kita sebut saja, itu sekarang yang pakai rompi oranye itu, pakai rompi Shopee, kata orang Bapak Ibu, itu kurang pintar apa orangnya itu, Pak? Saya suka baca biografinya, Pak.
Rata-rata itu yang kena masalah saat ini, baik Pertamina, baik Timahnya, baik Asabrinya, apalah namanya, itu rata-rata kuliahnya S3 luar negeri, Pak. Apa kurangnya kira-kira, Pak? Tetapi tetap kita balik, digital kita menjadi lebih cepat, teknologi kita bagus, tetapi akhlak makin menurun. Inilah tugas kita para orang tua. Di depan kita ada generasi kita, ada anak cucu kemenakan kita. Kita tak tahu siapa nanti yang jadi wali kota di antara yang ini, Bapak Ibu. Kita tak tahu siapa yang bisa jadi gubernur di antara yang duduk saat ini generasi muda kita. Kita tak tahu dia akan jadi anggota dewan. Kita tak tahu dia akan jadi camat. Kita tak tahu dia akan jadi dirut. Kita tak tahu dia akan jadi komod. Maka persiapkan akhlaknya mulai saat ini. Rusaknya negara kita itu kan bukan kita kekurangan orang pintar, Bu. Tapi kekurangan orang benar dan orang jujur. Maka apa tugas kita orang tua? Melihat berita yang berbagai macam itu, apakah kita tak ada tugas koreksi diri bagi kita? Mungkin anak saya nanti ditakdirkan jadi wali kota oleh Allah. Sudahkah kita persiapkan isi akhlak dan akidahnya? Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum jagalah dirimu, kata Allah. Jagalah keluargamu dari api neraka. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, mungkin kita ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, tapi pertanyaannya, sudah sejauh mana anak cucu kita bimbing pada jalan Allah? Terang asal bobo. Baik, Pak. Ini tugas kita. Jangan gara-gara hal ini Bapak Ibu tak jadi kita masuk surga. Kenapa? Ditanya ibadah sholat bagus, ditanya ibadah zikir bagus, ditanya ibadah puasa mantap, ditanya haji ada, sekurang-kurang umroh ada, jauh di bawah itu kurban ada. Pas ditanya sudah dipersiapkan enggak peninggalan kita, generasi kita, maka tak jadi tersangkut kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kenapa? Akhlak generasi muda adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ini pokok bahasan kita, Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya kita menjaga akhlak dan akidah generasi itu? Kita kan punya anak masing-masing. Saya alhamdulillah sudah punya juga satu, Pak. Perempuan lagi, Bapak Ibu. Perempuan ini kata orang, kalau jaga anak perempuan itu sama dengan jaga telur, Bapak Ibu. Iya, Bu? Jangankan pecah, retak saja harganya kurang. Laki-laki agak mendingan, tetapi kalau tak diajari akhlak, maka kurang ajarnya luar biasa. Jangankan orang lain, maknya bisa ditendangnya, Bapak Ibu. Maka ketika Nabi mau meninggalkan dunia ini, Nabi tak pernah mengatakan bagaimana istriku, Nabi tak pernah mengatakan bagaimana hartaku, tetapi Nabi memikirkan ummati wa maka turunannya apa? Nabi memikirkan umatnya, maka kita pikirkan anak cucu kemenakan kita. Makanya ada peribahasa Bapak Ibu, kalaku kacang balimbiang tangpuruang lenggang lenggok, kan anak di pangku kemenakan dibimbing kurang kampung lupa tenggang. Itu hebatnya orang dulu, Pak. Itu pintarnya orang dulu, Bu. Kenapa orang dulu banyak melahirkan para generasi yang bagus? Kiai-kiai itu para generasi yang bagus. Apakah karena para kiai dulu orang kaya? Tidak. Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi apakah orang kaya? Tidak.
Apakah Buya Hamka dari generasi orang kaya? Tidak. Apakah ulama besar dari orang kaya? Tidak. Tapi mereka dari orang yang kaya akan agama. Ini tugas kita Bapak Ibu. Jangan kita hanya memikirkan meninggalkan dunia ini. Marumah dan ambona kali tinggalnya. Kalaulah jauhnya dua akidah Bapak Ibu, diisi dada dengan ilmu, dia bisa bikin rumah sendiri. Tapi kalau dia punya rumah tak diisi dadanya, rumah dada baginya, tetapi tak ada akhlak bagi mereka. Saat ini kadang-kadang Bapak Ibu, tidak ibu bapak saja, saya kadang-kadang begitu juga. Apa yang kita pikirkan? Kok mati lambo nanti nang kadi makan dia ndak ambo. Ada ndak kualitas itu dah Bapak Ibu? Tapi pernah ndak kita berpikir kalau mati ambo nanti tu lai pandainya menyembayangan ambo kira-kira. Lihat kan ada apa? Bedanya sakit aja ya Pak. Mudah-mudahan ada. Tapi jangan sampai hanya ingat kok mati ambo soalnya pandai nak menyembayangan. Jangan sampai situ aja, ajarkan dia. Tak pandai saya ajarkan Ustaz, antar ke MBA Pak. Antar ke MBA, bayar uang MBA-nya. Tak namu guru majar Ustaz. Ala kadar saya diajarnya. Tuyo kadang-kadang uang MBA 10.000 enggak 5 bulan. Nggak siko Bapak Ibu. Tapi banyak kejadian mode itu. Apa tandanya? Setan masih mengelilingi otak kita. Untuk agama kadang-kadang kita pelit, tapi untuk dunia kita royal Bapak Ibu. Maka balikkan, royallah dengan duniamu, maka royallah dengan akhirat. Itu tugas kita Pak. Maka orang dulu itu hebat. Kenapa badaya orang baca, orang-orang miskin, orang tak punya itu anaknya bisa jadi pejabat. Anaknya bisa jadi komod, anaknya bisa kerja di sana, luar negeri. Apa yang diandalkan? Diisi dadanya dengan akhlak kebenaran serta anak kalau berilmu, anak kalau berakhlak, anak kalau beriman, nggak bisa cari kayu. Tapi tidak semua anak yang kaya bisa cari iman, cari itu bedanya Pak. Maka kalau bisa dua-duanya lebih rancak. Tinggalkan dia masalah dunianya dan tinggalkan dia masalah akhirat. Itu lebih rancak Bapak Ibu. Tuh kok mati ada Pak? Mati itu Pak. Tapi kalau belum tinggalkan dari si dadanya Bapak Ibu, maka risaulah kita wahai kaum muslimin. Apa yang akan dia baca ketika kita meninggal nanti. Sarancak-rancak otoak Bali Bu. Saranca-rancaknya Pajero di rumah awak, Alphard di rumah awak, Oto rancak di rumah awak ditinggalkan di anak, mati gitu, kecil anak, ma ambulan nang kamambau amma ambu Pak kecilnya Pak. Laya do terang ada Pak Ibu, anak sayang juawak ju orang tua, meninggal orang tua meninggalkan kekayaan miliaran, tapi pas mati diantar ju Alphard ke kuburan. Ada nak kadang ngabu? Ambo walun lerebo. Apa buktinya? Maka masalah dunia akan berlalu. Lebih besar daripada itu, tinggalkan untuk akhirat. Kalau mati bisa dia nyolatkan kita. Kalau mati dia bisa untuk mendoakan kita. Maka itu yang pertama yang perlu kita laksanakan untuk itu, menjaga akidah. Kenalkan dia dengan nilai-nilai keimanan. Ini perlu Pak. Generasi-generasi muda saya ini lebih capek nangkuknya Bu. Memorinya masih banyak dan kosong baru. Tapi kalau lah mode-mode ambo kok Pak Ibu, kadang-kadang nggak potokok setek baru dapat Pak. Tapi kalau anak-anak kok menanamkan nilai keimanan, mudah. Memorinya kosong, dosanya tak banyak. Kita kan kadang-kadang banyak dosa Bu. Maka kenalkan dengan nilai keimanan. Pondasi daripada agama tak lepas daripada keimanan. Maka yakin dan percayalah, sesuatu apapun yang akan dibangun, suatu apapun yang akan didirikan, tanpa dari pondasi mustahil akan berdiri Pak. Ibu bangun rumah, nambah pikiran dulu atau pondasi.
Kadang-kadang lu nado piti pemboli atuk le bu, pondasi yo tagak lu jadi itu, kan itu enggak bu? Kenapa itu pikiran kita? Kita paham betul tanpa pondasi rumah tak akan jadi. Maka kenalkan dia dengan nilai pondasi itu. Bantu rumah tubuh akan tampak ketika ada pondasi. Tapi rumah akan hancur kalau tidak dibuat dengan pondasinya. Maka generasi muda membentuk dadanya, membentuk keimanannya, tanamkan dalam dirinya nilai-nilai keimanan dengan nilai-nilai ibadah. Dan Mas Haji baunya bu, koi pengajian baunya, walaupun yo kamai kelereng nadi bukuak beko pabian se. Kecil jamaah lain, Ustaz, ambonya tak bisa menengok anak-anak tu main-main dosa. Namanya anak-anak bu. Mang ye tak boleh main-main wak dalam musaji, main kelereng, tapi nyo anak-anak iman wak dipakwe, jangan anak ditinggal di rumah. Kadang-kadang ada orang tua ini, bu, ini orang tuanya bukan ibu bapak dah. Mudah-mudahan kita jauh daripada itu. Amin. Ada orang tua itu bapak ibu yang egois. Kenapa egois? Biko tagang gulung bos sembayang ke Ustaz, biarlah tinggal di rumahnya. Iya dah bu. Bukan anak yang jadi persoalan, tapi sedalam apa keimanan ketika kita melihat dia main di depan kita bu. Maka itulah yang saya ajarkan dulu bapak ibu. Saya bisa berdiri di mimbar ini karena usaha nenek saya dulu bu. Mulai saya umur 3 tahun, tuan mau digendong ke Makapai, bahkan ke Surau Sulu, tu bapak ibu, umur 3 tahun boleh masuk ke dalam Surau Sulu. Nah, tentu dalam Surau tu, baik kancing pai. Tiba di Surau tu lalu, kalau lah keluar limpiang di lapik bugi, berumur jago pak. Kan harum baunya tu pak. Tapi kenapa? Ketek dia jajak, barulah gadang tak bau-bau. Tapi tak diajar ketika kecil, jangan harap dia mau masuk ke musola ini Bapak Ibu. Tapi kalau dia tahu dari kecil, itu tampik mau beraja dulu tua, keciknya kawak Bapak Ibu. Maka tanamkan nilai-nilai keimanan sebagai fondasi bagi mereka. Yang kedua, tak usah panjang-panjang, kita ambil aja yang paling-paling dekat dengan kita Pak. Yang kedua adalah orang tua mesti menjadi contoh bagi mereka. Ada tipe orang tua ini Bapak Ibu, tipenya candu orang mohon maaf baribu maaf, candu orang mamandian baru. Nggak orang tua juara baru Bapak Ibu, modelnya model mamandian Lai tahu ibu orang mamandian baru? Nggak tahu ibu tuh. Ambo kalau orang mandian baru tuh Pak paham benar tuh. Ambo kelas 2 SD Bapak Ibu, modal ambo di barian dek kakek ambo dulu baru ketik sampai pandai membiak karambir. Tuh ambo egang sampai kelas 6 SD Pak. Ambo orang Payakumbuh Bapak Ibu, Kabupaten 50 kota, itu karambir kan termasuk banyak tuh Bapak Ibu. Itu pulang sekolah kerajomo membiak karambir jo baru tuh Bapak Ibu. Barulah sudah memajak karambia itu pemandian baru itu. Wah, cara pemandian baru itu dilempar jo kalah dia kasih tinggal di dua bu. Baru basah awak tidak mandi. Ada tipe seperti itu. Apa kata kita? Tuh yuang. Tidak ada orang lazan tu. Pailah sembahyang ke musola tu. Nanawa, emak apa? Emak jangan atur lo nih. Nah. Itu sama jo memandian baru. Maka bagaimana mengajarkan anak tirulah orang memandikan kuda. Bagaimana orang memandikan kuda? Kuda tak akan mau masuk ke dalam air kalau tidak awak mandi dulu Pak. Kuda tak akan bisa mandi kalau tidak kita ikut basah. Kenapa? Dah mau nyepai surang dah Pak. Maka jangan tiru orang mandikan kera, tapi tirulah orang memandikan kuda. Insyaallah jadi ya Pak. Yang kedua, bagaimana mendidik generasi itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Terapkan pepatah orang dulu.
Kala kuak kacang balimbiang tampurang lenggang-lenggokan, anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Apa maknanya Ustaz? Anak kita ajari, kemenakan kita ajari, orang kampung kita pelihara. Kalau kini banyak kadang-kadang Bapak Ibu, mudah-mudahan tak terjadi di siko. Bacaka anak si anu, anak si pulan, anak si A, anak si B, tibo si C, kecewa. Apa biasalah kemati-matilan anak dan gaya kecewa. Kalau orang dulu Bapak Ibu, bacaka si anak si A, si B, maka A kecewa, anak si A. Wah anak si A, dibawa kedua-duanya. Tapi sekarang apa? Anak dan gaya coba. Maka ini hebatnya orang dulu. Apa maknanya? Orang jadi kualitas yang luar biasa. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketiga adalah jaga pergaulan anak-anak kita. Eloknya kadang-kadang di rumah, tetapi lihat bagaimana pergaulnya di luar Bapak Ibu. 75% anak kita diintimidasi oleh pergaulannya. Kadang-kadang eloknya di rumah Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang di kampungnya elok, di rumah awaknya elok, pas Bapak kuliahnya ke kota, itu beda kawannya lho. Maka dia akan berubah. Bagaimana caranya? Maka caranya ingat apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini terakhir. Bahwa Ali bin Abi Thalib mengajarkan akhlak kepada anaknya, mendidik anaknya. Umur 0 sampai 7 tahun, kata Ali bin Abi Thalib, anakku kujadikan raja. Saya pernah ibu menjadikan anak ibu raja ratu. Kamu yakin lain? Kalau anak apa ketika ketek Pak Bu, naiknya kata ubun-ubun kepala ibu, nah ibu tampaknya. Itu raja namanya Bu. Kalau raja kok kadinja-inja anak kepala wak, kan tak bisa berang ada Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana 7 sampai 14 tahun, maka jadikan dia sebagai budakmu. Sholat suruh. Kata Nabi, kalau tak mau sholat pukul. Maka umur dari 14 sampai ke atas, jadikan anakmu sebagai teman. Jangan dia sampai jadi teman di luar. Maka insya Allah baik generasi kita. Maka itu mungkin Bapak Ibu pelajaran pada malam hari ini. Moga-moga tugas kita selaku orang tua bisa menjaga generasi muda kita kepada jalan kebaikan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.